Assalamualaikum. Saya Eri Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari SDN 6 Muara Telang. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul mengenai filosofi pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara. Adapun sistematika refleksi meliputi kesimpulan, pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga pemahaman sesudah mempelajari materi, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Mari kita bahas untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Mulai dari pendidikan dan pengajaran. Yang kedua tujuan pendidikan dan pendidikan menuntun, dan yang terakhir kodrat alam dan kodrat zaman. Mari kita bahas yang pertama, yakni pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Guru bisa diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang menyamai benihnya, misalnya benih jagung akan tumbuh menjadi jagung, atau benih padi pasti akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin kita menanam jagung akan tumbuh padi, atau menanam padi akan tumbuh jagung. Masing-masing benih itu punya kodratnya masing-masing. Sama halnya anak, mereka mempunyai kodrat masing-masing. Mereka mempunyai minat, bakat, dan kesenangan yang berbeda-beda. Nah, petugas petani adalah menumbuhkan tanaman agar tanaman menjadi tanaman yang baik. Misalnya menyiapkan lahan yang subur, menyiram, menghilangkan hama, memberi pupuk, dan lain-lain. Sehingga kedepannya tanaman akan tumbuh dengan baik. Begitupun dengan guru. Guru bisa mengarahkan, menuntun, memfasilitasi anak, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, dalam pendidikan ada proses menuntun, yakni ada 3 poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulada, yang artinya di depan memberi contoh. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah membangun kemauan atau memotivasi. Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan dan semangat. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya, ibaratnya kertas. Di kertas itu seorang anak sudah ada tulisan coretan yang samar-samar. Nah, di sini tugas pendidik adalah untuk menebalkan sehingga menjadi jelas dan bermakna. Nah, kodrat alam yaitu pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial. Kodrat zaman, pendidikan menyesuaikan zamannya. Continue atau pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan. Sedangkan konvergen itu mengambil dari berbagai sumber. Selanjutnya, konsentris relevan dengan kepribadian bangsa. Kemudian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menghamba kepada anak, atau pendidikan menuntun, pendidikan yang berpihak kepada siswa. Kemudian, budi pekerti adalah persatuannya atau perpaduan yang harmonis antar gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Selanjutnya adalah cipta, rasa, karsa
atau pekerti tenaga, atau keseimbangan, keselarasan hidup. Selanjutnya adalah pemahaman sebelum mempelajari materi. Ini adalah pengalaman atau pemahaman saya sebelum saya mempelajari materi modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada guru. Jadi, guru hanya menjadi aktor utama dalam pembelajaran. Yang kedua adalah guru fokus untuk mengejar ketuntasan materi. Yang ketiga adalah guru menyamakan standar penilaian atau KKM. Dan yang keempat itu guru cenderung fokus dari buku paket yang tersedia. Dan yang kelima, guru kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa. Jadi, guru hanya fokus pada hasil bukan proses. Selanjutnya yaitu pemahaman setelah mempelajari materi, yaitu pembelajaran itu harus berpihak kepada anak. Yang kedua, bukan mengajarkan, tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, bukan mengajar materi, tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Dan yang keempat, yaitu sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tetapi berbagai sumber sesuai asas konvergennya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu proses itu lebih penting daripada hasil. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah melakukan pembelajaran modul ini, yaitu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasikan kebutuhan siswa. Dan yang keempat, pelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Dan yang kelima itu menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Dan yang keenam, memperhatikan aspek psikologi, latar belakang siswa, dan kemampuan awalnya. Dan yang terakhir, melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasikan minat, bakat, dan keberagaman siswa. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.